billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, tak pernah rasa bosan kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita. Terutama nikmat sehat dan umur yang panjang ini, ibu-ibu. Kenapa? Cepat sekali waktu ini berjalan seperti air. Perasaan kita bercampur aduk. Sudah masuk bulan Rajab. Ada perasaan malu kepada Allah, ada perasaan bahagia, ada perasaan takut. Ya. Yang paling penting, mari sama-sama kita hinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Rajab ke Rajab, tak banyak progres diri kita, ibu-ibu yang dicinta Allah. Dari dulu sampai sekarang, kayak gini-gini aja. Naiknya itu tak banyak. Ibadah, amal-amal soleh kita. Makanya Rajab ini adalah bulan yang membangunkan kita dari tidur. Ini udah Rajab loh. Ini udah Rajab. Yang biasanya kita santai-santai saja, sekarang gak boleh lagi santai-santai. Alhamdulillah, Rajab ini merupakan bulan kasih sayang Allah untuk kita, supaya kita bisa mengupgrade diri, mawas diri, supaya di Ramadan nanti kita termasuk hamba Allah yang istiqdah di dalam beribadah serta meraih maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-menerang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, ummahati fillah, Masya Allah senang sekali bisa bertemu bunda semuanya bermuajahah di halakoh-halakoh ini. Ini membuktikan bahwasanya rindunya bunda dengan majelis sakofah ini. Nah, biasanya kalau pertemuan pertama aku, Bu, ya, tak banyak yang hadir. Ternyata ini terbalik. Ya, alhamdulillah ruangan ini penuh dengan bunda-bunda yang insya Allah semuanya nanti menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dicinta Allah, tidak bisa dipungkiri sulitnya istiqomah beribadah ketika waktu luang atau waktu libur. Benar nggak sih, Bu? Kok ngomongnya sedih juga gitu? Iya, kan gitu. Masih lagi ya, Bunda ya. Ini kita nggak bisa pungkiri. Berarti kita memang hamba Allah yang butuh dengan majelis-majelis seperti ini. Kita cas lagi, Ibu,
Bukan saya bilang ibu tidak beribadah ketika waktu liburan. Saya juga begitu, Bu. Sama kita. 2 minggu tuh nggak ada aktivitas, banyaknya waktu firaq. Nah, yang kita dapatkan adalah banyak syahwat-syahwat kita naik. Benar, Bu? Nah, ini mumpung libur. Nah, tetap saya ingin menyapa ibu dengan plus minus ketika liburan. Nanti kita ambil ruhnya dari sini ya. Bu Endang, saya mau satu aja ibu, jangan diborong. 1 plusnya, 1 minusnya. Nah, yang berkaitan dengan amal soleh, yang berkaitan dengan ibadah kita, ya. Apa yang selama liburan ini, Bu? Apa yang ibu rasakan plusnya dan minusnya? Gak usah panjang-panjang jawabnya Bu Endang, karena kita ramai. Dalam beribadah, Plusnya apa? dalam beribadah, plusnya bisa berkumpul bersama anak-anak yang di pondok pulang, bisa sholat jamaah bersama. Oh mantap berarti itu liburan Ibu. Minusnya? Minusnya itu minusnya kadang-kadang kita pergi berjalan-jalan, baca Al-Qur'annya tertinggal. Oke, stop, lanjut. Sebenarnya nggak harusnya tuh liburan tuh nggak ada minus, Bu, gitu kan? Nah, nggak ada minus sebenarnya kan? Cuman karena lemahnya diri kita ada minus karena ibadah kita itu yang belum istiqomah kayak gitu. Nah, terus ini kan anak-anak libur nih. Anak libur Oh, jadi Allah kasihannya. Jadi sama ya. Jadi anak-anak liburan sama siapa? Sama omnya. Oke. Sama tantenya. Lanjut. Kalau ngajar bayangan libur tapi belajar tetap bisa. Tetap belajar. Nah. Kalau minusnya ya waktu luang itu nggak maksimal. Nggak maksimal. Terus emosi stabil nggak? Kan gitu kan? Ah, itu kan? Oke, lanjut. Sama aja. Kalau pas lagi libur anak-anak ngumpul semua yang lagi di pondok juga pulang. Terus kalau lagi jalan-jalan ya kadang tilawahnya kurang. Oke, lanjut. Sama kalau ibu punya dan pondok mungkin kebahagiaan itu bisa pulang. Saat anak-anak itu menyentuh hasil amalan di pondok itu kebahagiaan. Tapi di saat pulang kampung kewajiban yang dulu kita ngaji habis maghrib sama batas subuh berkurang. Iya, habit-habit kita tuh ditabrak gitu kan? Nah, oke. Terus Mungkin di kampung itu ada dinding atau ada acara apa jadi lupa baca Al-Quran. oke, lanjut. Ya. Sama sih kan pas di perjalanan itu lebih kurang membaca Al-Qur'annya gitu. Terus kalau kebetulan anak yang sekolah itu dia setiap hari itu harus lekor, jadi selama liburan harus lekor ya. Oh, mantap juga gitu ya. Tetap di apa ya, Bu ya? Oke, lanjut. Apa-apa, Bu. Ngomong aja. Nanti saya kunci. Saya Sama kayaknya recepnya. libur nggak libur sama aja lah. Oh, gitu. Saya di rumah aja. Libur nggak libur sama aja. Bapak kerja ya, Bu? Kerja, anak nggak pulang, sendiri di rumah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi kalau punya bestie itu sesuatu banget ya, Bu Yan ya. Oke, lanjut. Bu Fit. Rawatibnya agak sulit. Ya, sama kayak saya, rawatib agak sulit. Kumpul semuanya. Oke. Lanjut. Plusnya karena anak pulang dapat tugas dari pondok kan, kayak ngisi mutabaan kan, jadi kita satu rumah tuh ngikut jadinya. Masya Allah. Kalau minusnya ya berasa semua harus di ini. Ya. Bisa ngumpul sama keluarga di kampung. Masya Allah. Minusnya banyak juga. Kalau ketemu dengan keluarga tuh mulai ya. Kalian ya. Wow, ada. Oke, Berlin. Marahnya lebih banyak ya, Bu ya, sama kayak saya nih. Udah liburan kena marah. Astagfirullah.
Kalau plusnya karena anak dan pondok, ibunya ikut tahajud. Kalau biasa sudah paling jarang tahajud. Masya Allah, karena anaknya tahajud, mamanya harus tahajud ya Bu. Karena udah kelas 3 SMA, maju jadi jalan besar. Kalau minusnya ya tilawah anak yang kurang karena diajak gitu orang tuanya keliling sih. Keliling-keliling ya, handphone ya Bu ya. Oke, barakallahu fiik, sampai situ aja. Mudah-mudahan dicinta Allah. Wah, ibu yang di belakang ngangguk-ngangguk, selamat. Alhamdulillah nggak ditanya Ustazah gitu ya. Siap-siap dengan pertanyaan berikutnya ya, Bibi dicinta Allah. Ya. Itu bisa maksud saya mengajak ibu menyampaikan isi hati kita ini memang nggak mudah. Ketika kita sudah punya kebiasaan, kemudian dirubah dengan lingkungan, kayak gitu ya Bunda ya. Itu akhirnya tuh memang sulit. Jangankan ibu, saya aja begitu. Libur aja ngisi pengajian sekian hari, itu sulit untuk meningkatkan amal-amal ibadah lagi Bu. Habit itu udah mulai hilang. Zikir paginya lupa. Biasanya zikir paginya di motor. Zikir petangnya juga kadang-kadang lewat. Belum zikir petang nih, ya. Karena itu ibu insya Allah menikmati. Tapi jangan sampai ibu bilang, nggak apa-apa lah, karena liburan, nanti abis liburan kita gas lagi. Bukan itu. Karena seorang hamba Allah yang baik itu ketika dia mampu istiqomah dengan target-target ibadah dia ketika dalam keadaan lapang dan sempit. Makanya saya selalu bilang dengan ibu, kita kalau buat target ibadah tuh jangan tinggi-tinggi. Kita buat misalnya Bu, misalnya kan tilawah Quran kita kolom 1 juz. Berarti kalau ibu lapang, ibu bisa baca 1,5 juz, kan gitu kan Bu? Kalau ibu lapang 1,5 juz kan? Tapi ketika ibu sempit, bisa nggak jangan kurang dari 1 juz gitu loh. Itu yang mau kita praktekkan sekarang gitu. Itu biasanya lost control dari habit yang kita buat itu nggak sampai. Makanya kalau ibu baca Qurannya 1,5 juz, berarti setengah tuh bonus, itu maksud saya. Tapi jangan kurang dari 1 juz gitu. Paham nggak Bu? Ibu pasang sholat duha 1 hari 8 rakaat itu terlalu tinggi menurut saya. Terlalu tinggi tuh, ya nggak sih, gitu kan? Hebat tuh. Pokoknya saya 8 rakaat setiap hari, kecuali liburan. Itu nggak enak. Kan nggak ada kan Bu? Kan nggak enak kan? Biar 4, tapi target rendah ibu gitu. 4, kalau ibu lakukan 6, 8 berarti itu bonus gitu loh. Nah, ya, mudah-mudahan cinta Allah. Disambut lagi dengan bulan Rajab. Saya nggak mau kehilangan ini, maka akan saya sampaikan ibu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di bulan Rajab. Sebelum saya mengkaji langkahnya, ya, saya mau siapa lagi Bu? Bopi ya. Tetap dapat pertanyaan. Memang horor ngaji di di Sakofah nih. Wait. Sebutkan keutamaan bulan Rajab yang ibu ketahui. Jangan banyak-banyak, saya minta 1 aja biar dipanaskan lagi. Karena kita dengan bulan Rajab ini kenalnya baru mungkin 20 tahun yang lalu Bu. Ada nggak ibu sejak Rajab itu tahunya sejak kecil tuh bahwasanya dia bulan mulia? Jujur. Enggak kan? Dulu tahunya Ramadan, tahu kan? Kalau Rajab ini baru-baru 20 tahun nih. Oh, belum sampai lagi 20 tahun ibu tahu ya? Belum itu. Baik, Bu Opi, keutamaan dari bulan Rajab apa yang ibu ketahui? Stop, pahala dan dosa dilipat gandakan. Satu-satunya bulan yang mendapatkan bulan Syahrullah. Mendapat gelar Syahrullah. Terus bulan penuh pengampunan. Makanya zikirnya Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Kayak Bu dia. Banyak-banyak istighfar. Ya udah, sebut aja lah apa yang ibu tahu tentang Rajab nih. Oke. Banyak baca Al-Quran. Itu amalannya ya Bu, nggak apa-apa lah, ngomong aja. Terdapat banyak peristiwa penting. Terdapat peristiwa penting, salah satunya apa? Isra wal Mi'raj. Oke. Doa baik akan segera dikabulkan. Istijabah doa, terus bagus.
Amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu juga perbuatan keji kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah tadi yang Bu Ofia. Ada lagi yang baru? Bulan tercurahkannya rahmat Allah. Wah, ini luar biasa, Bu. Diperbanyak zikir dan istighfar. Zikir dan istighfar. Gak apa-apa. Ada yang baru browsing ya. Gak apa-apa, jadi itulah perlunya kita diskusi nih, mudah-mudahan dicinta Allah. Kita sama sekali tidak tahu, belum mengalami acara-acara bulan. Alhamdulillah, Bude ngaku dia, Bu. Terserah, bagus Bude. Pernah diterangkan sama Pak Ustadz atau Ustadz dulu. Masya Allah. Jadi Ya, saya ingin tahu apa artinya semuanya. woi, keren. Kita kalau bodoh tentu kalian aku bodoh ya. Nggak bodoh, Bude. Belum tahu aja kita memang betul-betul nggak tahu. Ya, oke dah. Apa lagi, Bun? Bulan untuk melatih kita bulan Ramadan. Bulan latih kita untuk Ramadan. Apa lagi, Bu? Bulan suci, bulan mulia. Ya. Salah satu bulan haram, Kak. Salah satu bulan haram. Nah, bulannya menanam, ya. Jadi bunda-bunda yang dicinta Allah, nah ini biar kita bangun dari tidur kita, gitu ya. Ini udah sering dikaji, sekian tahun ibu ngaji sama saya, pasti saya sapa kan, bulan-bulan haram ini, biar kita familiar. Allah saja memuliakan, Allah saja melebihkan, kenapa kita tidak melebihkannya? Maka bunda-bunda yang dicinta Allah, kalau kita berbicara tentang Rajab, itu tadi Bude, keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya benar. Ya, bulan dilipat gandakannya amal ibadah kita dan dilipat gandakan dosa kita sehingga dia dikenal dengan bulan mawas diri. Ya, jangan main-main ini, Bu. Karena ini bulan kasih sayang Allah buat kita supaya kita bisa mengupgrade diri kita, mempersiapkan Ramadan. Berarti remlah maksiat, cepatlah lakukan kebaikan. Ekstrim bulan ini takutnya nanti kita zong, karena amal ibadah dilipat gandakan dan dosa juga lipat ganda. Maka ibu yang dicinta Allah, saya tidak lagi mengkaji keutamaannya karena tadi ibu sudah menyebutkan keutamaannya. Maka kita akan fokus ibu yang dicinta Allah, ya, di bulan Rajab ini kita harus punya konsep untuk menaiki tangga kesejatian kita sebagai hamba Allah. Bahasanya keren ya. Nah, ya. Kita harus punya konsep sekarang, ya. Bagaimana supaya kita menaiki tangga kesejatian kita sebagai hamba Allah. Kenapa? Karena setiap langkah ibadah pasti membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kunci kita bulan Rajab itu adalah menaiki tangga kesejatian kita sebagai hamba Allah. Nah, oke, paham Bu? Nah, nanti amalnya kemudian saya nggak kaji lagi karena ibu udah bilang tadi kan. Langkah yang pertama, ini sekarang kita sudah berapa Rajab? 8 sudah ya, benar-benar dicinta Allah. Langkah yang pertama adalah kesadaran dan niat. Kita ini harus sadar sekarang ini udah Rajab. Makanya kita ingatkan tadi Bu, sekarang kita sudah bulan Rajab. Supaya apa? Kita sadar dan punya niat. Ibu sadar nggak sih sekarang udah Rajab? Ya sadar? Atau ibu bilang, ya Allah udah Rajab aja, Rajab di situ, kan gitu. Ngapain kita gitu? Sekarang kita harus sadar ini Rajab. Harus punya kesadaran diri ini Rajab dan niat. Makanya selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna
Itu bentuk langkah kesadaran kita, ini sudah bulan Rajab. Kita punya niat supaya Allah sampaikan kita di Ramadan. Gitu. Berarti apa? Kita tuh udah punya cita-cita dari sekarang gitu loh, Bu. Jangan sampai ibu bilang Ramadan itu kan takdir, ya. Kalau disampaikan oleh Allah sampailah, kalau enggak lah. Ngapain kita sibuk-sibuk kali? Harus gitu, Bu. Dan dulu sebelum kita berilmu, ini yang ibu lakukan kan? Rajab, Sa'ban, tiba-tiba alhamdulillah 2 hari lagi Ramadan, cuma gitu doang. Nah, ya, ummahati fillah. Harus sadar, bangun, bangkit. Nah ya, karena dari Rajab ke Rajab kayak gitu-gitu aja progres diri kita nih, Bu. Kita sering dulu kalau habis Ramadan, ya Allah semoga aku bisa istiqomah sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya. Setelah awal sampai ke Rajab, aduh tuh bunda. Target-target kita tuh banyak yang nggak sampai. Dibangunkan lagi dengan Rajab, harus sadar dan pasang niat yang kuat. Nah, oke, Bu. Yang kedua, langkah yang harus kita lakukan ketika kita sudah berada di bulan Rajab ini supaya kita bisa naik tangga menjadi hamba Allah yang sejati, ya. Bersihkan diri dari dosa. Makanya di Rajab ini yang harus kita ingat itu dosa-dosa jangan ditambah. Banyak-banyak istighfar. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat 36 masih ada itunya, Bu Endang, doorpress kita. Yang hafal At-Taubah 36 saya kasih hadiah. Katanya, Bu, ya. Buka dulu, Bu, deh. Yang hafal dalilnya saya kasih hadiah. Bukan saya sih, Sakofah yang kasih, ya. Motivasi nih supaya besok bulan haram selanjutnya ibu sudah hafal. Ada nggak di situ? Fala tazrimu fihinna anfusakum. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. At-Taubah 36. Tolong bacakan artinya dengan sempurna, Bu. Iya, ini. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah. Iya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mengenai diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan terangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau zalimi dirimu sendiri di bulan itu. Maka di bulan Rajab ini coba zikirnya apa artinya? Allahumma ufirli, terus warhamni, wa tub alayya, terimalah taubatku. Itu kan? Kenapa? Karena itu langkah yang harus kita lakukan supaya kita bersih dari dosa, supaya rahmat Allah turun. Kan tadi kita udah bilang Rajab ini bulan tercurahkannya rahmat, kata ibu tadi kan. Maka jangan sampai ini langkah ini kita tinggalkan. Berarti apa? Kasratul istighfar. Tambah porsi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokuskan untuk membersihkan diri kita dari dosa. Karena rahmat Allah tak akan turun kalau dosa kita tidak diampunkan oleh Allah. Makanya ibu kalau minta doa, mau dapat rahmat, pastikan istighfar dulu. Karena rahmat Allah itu akan turun dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sambung. Surat Nuh. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum
anhara, kata Allah. Jadi pasti Bu, ibu kalau mau dapat rahmat Allah, pastikan dosa kita diampunkan dulu. Rahmat Allah tidak akan turun apabila kita berumuran dosa dan dosa kita belum diampunkan oleh Allah. Nuh ayat 10, 11 dan 12. Ya. Oke. Itu bunyinya, langkah yang harus kita lakukan ya Bu. Sadar, bersihkan diri kita dari dosa. Yang ketiga, hidupkan ibadah sunnah. Sangat mudah sekali di bulan Rajab ini kita menghidupkan amalan sunnah. Kenapa gitu? Karena Rasulullah sudah bersabda, al-amalus salih a'zamu ajran fil ashhuril hurum wa zulmu fihin a'zamu zulum, kata Rasulullah. Amal soleh yang engkau lakukan di bulan-bulan haram a'zamu ajran, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Kezaliman yang kita lakukan di bulan haram juga ditambahkan dosanya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang dicinta Allah, maka hidupkan ibadah sunnah di bulan Rajab ini supaya kita bisa menanam menuju Ramadan. Makanya Rajab itu bulan menanam. Sa'ban menyiram. Ramadan serah ibu lah, memanen, menuai, memetik. Saking semangatnya ya Bunda ya. Tapi orang di Rajab ini kalau dia menanam, tanahnya nggak gembur, tanahnya nggak subur gitu, kira-kira tanamannya tumbuhnya bagus nggak sih? Nah itu Bu yang mau kita lakukan di Rajab ini. Makanya perbanyak amal sunnah. Tanam lagi amal sunnah yang sering kita tinggalkan setahun yang lalu. Coba flashback ke belakang. Apa amal sunnah yang jarang ibu lakukan sekarang di Rajab ini? Tanam. Kita mulai dari belakang. Gak apa-apa, namanya ini majelis ilmu ya. Kalau nggak mau di sakofah ini Bu, nggak apa-apa Bu. Ditanya-tanya terus sama Ustazah. Oke, Bu Lia. Nah, saya lihat Bu Lia. Coba kira-kira di Rajab ini Bu Lia mau tanam ibadah sunnah apa? Berarti ya saya bilang tanam ini memang yang jarang-jarang ibu lakukan selama setahun ini. Salat Rawatib. Oke, lanjut Bunda setelahnya. salat duha dan salat tahajud. Ya, satu aja Bu. Berarti kalau udah tanam itu berarti apa Bu? Yang mungkin tanaman itu udah mati dia, atau yang memang ya Allah sudah gersang, itu yang mau ibu tanam. Ya, Bu Yus. Belum istiqomah untuk melakukan sholat sunnah Ustazah. Oke, sholat sunat tanam lagi ya Bu. Bu Desi. Salat tahajud lah. Tahajud, oke Bu. Tanamlah tuh. Itu maksud saya Bunda. Oke. Sama tahajud. Tahajud, Bu Wel. Mama. Salat sunnah Rawatib, tahajud, dari tadi itu jawabannya Bu. Terus duha, Bude. Bu, kalau ibu ngomong berarti itu jadi hutang untuk diri ibu sendiri tuh. Tanam tuh di Rajab. Tahajud, Bu Yan. harus istiqomah. Tahajud, oke. Istiqomah kan apa lah wakilnya lah. Rawatib yang 12 tuh ya. Elvi. Sama saja. Cuma yang wakil yang 12 bukan, tapi kadang-kadang saya yang bisa atau sebelumnya enggak, tapi makanya jalan. Ya, saya memang mau akad aja dulu. Mau akad kan 12. Ya, terus Puasa sunnah. puasa sunnah. Sama kayak saya nih Bu Yul. Apa Bu? Oke, ngafal apa murojaah juz 30. Keren tuh. Terus Bu Nafi. Apa Bu? Lancar baca Al-Quran. Allah yusahil umurik. Tanam tuh Bu. Oma.
Memperbanyak istighfar. Banyak istighfar. Meningkatkan hafalan surat-surat pendek. Meningkatkan hafalan surat pendek. Mantap kan Bu? Ini sholat 3 kul. Yang pendek-pendek ya termasuk bahasa saya. Mawar. Zikir pagi, zikir petang, oke. Bu, bagus. Biasanya jarang baca gaidul apa? Sudah istighfar. Nah, jarang. Mudah-mudahan membaca ini sesekali ada yang baca. Tiap hari bagus. Semangat ya Bu ya, tanam tuh ya Bunda ya. Nah kalau ditanam lama-lama nanti pasti hafal. Mungkin banyaknya sedekah. Sedekah, Membaca selawat. selawat. Nah, yang kurang-kurang nih itu selawatnya anunya kan. Tanam ya Bu. Katakan sholat tahajud. Salat tahajud. Sama kita Bu. Soalnya sering kita lakukan memang sudah tahajud. Iya, oke Bude. Bunda. Lebih memperbaiki sholat. Oke, stop. Seperti itu. Alhamdulillah di depan nggak dapat ya. Itu tadi yang ibu bilang tuh pasti dari hati Bu. Aku nih jarang sholat tahajud, aku nih jarang puasa, aku jarang ini gitu kan. Maka itu maksudnya langkah hidupkan ibadah sunnah. Cuman jangan sampai ya Bu, kita nggak mau jadi nafsul lawamah. Jangan sampai ibu menghidupkan ibadah sunnah, redup pula ibadah wajib. Paham bahasa saya? Ibadah sunnah semua ibu borong, wajibnya telat. Itu nggak boleh ya, ibu insya Allah. Lanjut yang keempat, langkah yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini, bunda-bunda yang dicinta Allah, mensucikan hati dengan amal-amal sosial. Mensucikan hati. Ya. Dengan amal-amal sosial. Berarti apa? Sodako. Mantap ibu. Bisa paham dengan yang saya sampaikan. Sodako banyak-banyak, bukan hanya sodako juga, sucikan juga hati kita yang berkaitan dengan hablum minan nas. Pasti Bu, ibadah itu kalau hablum minan nas kita tidak plong, hablum minallah itu tidak akan menikmati benar-benar cinta Allah. Begitulah Allah menjunjung tinggi hablum minan nas. Jadi di bulan Rajab ini, untuk Sa'ban dan Rajab, pastikan hati kita itu sudah mulai disucikan, bukan lagi menambah sakit hati. Paham bahasa saya Bu? Kalau ibu bilang alhamdulillah Ustazah hati saya udah suci sekarang, hebat deh. Kita ini manusia biasa. Ghil aja kita dengan orang, ghil. Ya, cuman terbesit di dalam hati aja. Itu masalah Bu, hati kita. Dia tuh kan oh. Gimana Bu Erlin? Malas lagi dengan dia tuh. Itu masalah tuh hati. Termasuk saya pribadi nih Bu. Banyak hati kita yang belum suci. Ya, mutmainnah tuh sulitnya luar biasa. Ya. Berarti apa? Hilangkan itu dari pikiran kita. Aku maafkan dia ya Allah. Aku maafkan dia. Aku maafkan dia. Karena selama kita di dalam pergaulan, sesama kita di sakofah, ketika kita ada komunitas, kita punya teman, itu Bu ya. Karena syaitan selalu menghiasi, ya, susah untuk plong dan berlapang hati dengan orang. Betul Bu? Bisa? Di Rajab ini, gimana Bu? Diniatkan. Oh, diniatkan. Niat aja ndak cukup itu Bunda. Bu Yan, ndak cukup kalau ibu bilang saya ada niat Sizah untuk membersihkan hati dengan si dia tuh. Udah tamat kitab Tazkiyatun Nafs kita Bu. Bagaimana cara dia tanya nanti.
Kenapa Bude? Ya nanti saya tanya. Iya betul Bunda. Ntar ya Bu. Setan selalu menghiasi memang. Makanya dari langkah-langkah itu tadi saya nggak taruh itu di awal. Benar nggak sih? Makanya mensucikan hati itu di bawah dulu taruhnya. Ini memang berat Bu. Kenapa Bude mau tanya apa? Kita karena nggak tahu ya Bu ya, karena harus tanya. Jadi menurut ibuku ajaran sholat dua. Kita jalankan boleh 4 rakaat, boleh 8 rakaat, tapi bisa boleh dijalankan 2 rakaat. Tapi yang dibaca surat ayat kursi 10 kali, terus 10 ayat kelas itu 10 kali. Gimana Ibu? Andainya saya memang sering mengajarkan itu, apakah bagus atau salah kayaknya? Baik, bismillah. Bagus pertanyaan Bude. Nggak apa-apa Bude, gas lah. Ayat kursinya 10 kali, ayat ikhlasnya 10 kali, tidak masalah karena dia sholat sunnah. Di dalam fikih, bolehkah membaca satu surat berulang-ulang di dalam sholat sunnah? Boleh, tapi jangan dibaca ketika di sholat wajib. Nggak boleh. Ya. Tapi saya pribadi tidak pernah mengamalkan yang seperti itu Bude. Nah, kita luruskan ya. Saya nggak melarang, silakan aja Bu. Namanya baca Quran, pahala nggak sih? Pahala. Yang paling sohi itu Bude, sholat duha itu rakaat pertama itu surat apa Bu? Asy-Syams. Hafal? Iya. Karena belum hafal Bude baca itu yang dihafal, nggak masalah. Rakaat kedua apa Bu? Ad-Duha. Tapi kalau Bude mau baca itu nggak masalah, karena dia sholat sunnah. Kalau sholat sunnah itu tidak masalah membaca ayat itu berulang-ulang. Tapi saya pribadi tidak mengamalkan ini, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke ya, paham ya Bude? Okay. Kembali ke mensucikan hati. Gimana Bu? Nomor 4 nih. Mulai hari ini minimal akad dulu, niat, habis itu diakadkan. Bisa nggak Ibu habis sholat saja setelah Ibu baca zikir-zikir istighfar ini, ya Allah, aku maafkan si dia. Itu aja dulu. Nggak apa-apa deh Bunda. Yang penting hati Bunda dibersihkan dulu. Ya Allah, aku maafkan dia ya Allah. Aku maafkan dia ya Allah. Aku maafkan Bu Yus itu ya Allah. Aku maafkan Bu Yus itu ya Allah. Aku maafkan Bu Yus itu ya Allah. Ah, keluar lagi. Apa lagi Bu Dor? Tetangga lo lah ya. Memang iya Bunda. Nah, Ibu saya kasih tips boleh? Ibu kalau ketemu dengan hati Ibu bermasalah dengan dia, ketemu nih di pagar, di psikolog lewat pajaku, apa yang Ibu baca? Terus iya Bu Yul, itu tahap yang kesekian menegur tuh Bu Yul. Nggak akan bisa langsung kayak gitu. Ayo Bu, nggak bisa. Yang pertama melihat wajahnya saja, dia buka pintu rumahnya, contohnya nih Bu. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok ketawa ya Bu? Betul gak sih ta'awuz? Gak mampan ta'awuz, baca mu'awizotain. Apa mu'awizotain? Tapi Ibu bacanya dalam hati aja. Masuk saya dengarkan dulu. Ada orang yang hatinya nggak bersih dengan Ibu lewat di pagar rumah Ibu. Ibu lagi membersihkan tanaman. Kan nggak mungkin Ibu mau pergi cepat-cepat. Udah ketangga basah kok. Ya. Tapi jangan pula dia lewat qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Bukan itu maksud saya. Itu pasti membantu Bu. Membantu banget kalau Ibu yakin ini zikir loh.
Harus dibatin aja ya Bu. Iya, minik Bude kalau misalnya aku langsung al-falak dan an-nas tuh ibu nggak sempat karena udah tertangkap basah. Coba ta'awuz satu paket dengan bismillah. Insya Allah. Halo, ibu cinta Allah. Nah, ini nih teman-teman sakofah nih Bu. Ibu orang yang berilmu, seharusnya yang berlapang hati itu kita. Nah, kalau ibu enggak berlapang hati, sama ibu dengan dia Bu. Nah, tapi jangan pula ibu bilang kan, aku kan udah ngaji aja nih. Udah nggak ngaji entar lah Bu. Jangan juga. Gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ini berat Bon. Saya yakin kita nggak bertengkar dengan orang, tapi membersihkan yang ada di dalam hatinya sulit. Kalau bertengkar mungkin nggak, karena kita udah berilmu. Hah? Oh semangat kan? Jawab ya, iya kan? Kalau nggak berteguran nggak ada, saya yakin. Cuman hatinya aja kita ada yang nggak bersihnya. Nah itu udah banyak-banyak aja ta'awuz ya Bunda. Kalau ketemu dengan dia banyak-banyak istighfar pertama, ta'awuz, bismillah. Insya Allah yang hati kita terbakar tadi jadi padam. Yang cemberut tadi insya Allah akan tersenyum. Amin ya Rabbal. Mulai bersihkan hati ya Bu ya. Gimana mau Ramadan hatinya masih banyak ghil. Makanya dibantu dengan sodakoh. Ya, iya silakan Bu Desi. Kalau kayak gitu Zah, Masih itu lagi Bu. Kalau kayak gitu Zah. terima sama malah kita, maka kita udah apapun yang dibilang diterima dan Allah. Insya Allah ibu syaratnya satu. Kalau ibu tidak tidak memutuskan silaturahim, insya Allah ibadah ibu masih diterima. Kalau ada perasaan sakit hati itu manusiawi. Saya nggak berani pula mengatakan ibu kalau ada sedikit zarah ibu sakit hati sama orang ibadah ibu nggak diterima. Nggak ada juga jaminan. Nggak berani saya sampaikan itu Bu. Cuman yang hadisnya ada apa? Kalau ada seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak bertegur, sapa selama berapa? 3 hari. Maka, soalnya di situ. Jadi kayak mana tuh Zah? Makanya saya bilang ibu-ibu kalau ada ghil sama orang, gugurkan saja dulu, ada akad minta maaf. Kalau mana terlalu ke hati itu butuh perjuangan dan butuh waktu. Bertengkar Uni sama Bu Neneng nih, berdebat misalnya kan, sama Bu RT lo bermasalah ya. Iya kan Bun, gitu kan. Dan nih Uni nih hatinya sangat terluka apa yang disampaikan Bu Neng. Terluka banget. Satu, minta saya gugurkan terlebih dahulu. Bu Neng, mohon maaf batin ya. Sama-sama ya Uni. Neng juga minta maaf ya kalau ada kata-kata yang tadi yang membuat ibu tersinggung. Maafkan Neng. Ya, sama-sama. Tapi di hati ini pasti belum netral akhwat. Ya, gugurkan dulu. Percuma dong Zah. Di lisan iya, di hati enggak. Munafik dong, enggak. Karena orang kalau dia sakit hati sama orang, dia masih bisa tetap bersikap baik. Kemudian hatinya belum baik, dengan sikap yang baik tadi itulah hatinya akan menjadi baik. Benar nggak Bunda? Tapi itu berat. Karena ibu dengan bangga bilang, oh saya nggak bisa Zah, kalau nggak suka memang nggak suka. Itu yang nggak boleh sekarang. Memang saya kalau nggak suka sama orang, nampak misalnya, ya saya memang nggak suka. Itu yang nggak boleh lagi kita orang yang berilmu. Ini ngomong aja mudah Bu, prakteknya sulit ini Bu. Gitu ya Bu Desi ya.
minimal ada akad menggugurkan terlebih dahulu. Maafkan tadi kami ya Bu Desi. Oh iyalah, sama-sama. Walaupun hati Bu Desi itu masih teringat-ingat, masih ada, ya Allah kok tega kali lah ya ibu tuh kayak gitu, kok begini-begini. Itu butuh proses teman-teman, butuh proses. Yang penting harus ada akad minta maaf supaya ini gugur. Bisa dipahami ya Bun ya? Nah, itu butuh proses untuk kembali kepada semula, itu butuh proses. Makanya saya dari awal udah bilang, Habibaka haunama. Bu, ibu kalau dekat sama orang sekedarnya saja. Karena yang banyak itu apabila sudah jadi bestie. Apa Honda? Saya bukan. Ibu silakan Bun dekat sama Bu Agus boleh. Tetanggaan ya. Saya sampai tahu bestie-bestie Ibu duduknya aja sama bestie. Nah, jangan tersinggung ya Bun. Gurau aja deh. Jadi kayak gitu kan Bu. Tapi tetap supaya ya kita itu tidak bermasalah dengan sahabat kita, ada adab kan. Itu saya sampaikan kemarin kan. Itu pasti ibu keles sama kawan dekat ibu dengan tetangga ibu karena dua-duanya pasti adabnya nggak baik. Atau salah satunya tidak memakai adab. Kayak bertetangga aja lah Bu. Kita udah mengamalkan adab, dia tidak mengamalkan adab. Rusak nggak jadinya? Rusak kan? Tapi ibu nggak boleh juga, dia aja nggak beradab, aku nggak beradab juga lah. Nah, itu salah Bu. Gitu ya, Umat. Apa Bu De? Kalau udah nyoba bertanya tapi nggak mau jawab gimana Ini tazkiyatun nafs, ibu-ibu sakofah ini masalah nih ternyata. Ya, sediakan waktu nih untuk tazkiyatun nafs sebelum Ramadan nih. Ya, Bude, kewajiban kita yang pertama apabila kita bertemu, ucapkan salam. Coba itu dulu deh. Itu dulu. Ya kan? Assalamualaikum. Diam aja dia. Teguran pertama. Kan raddu salam dulu kan? Untuk menetral itu, Bu. Nah, dekatkan diri kita dengan assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Diam aja dia. Nggak apa-apa Bude, diamnya dia, mungkin dia merenung. Tapi Bude dapat pahala nggak sih negurnya? Dapat pahala meskipun dia tidak menjawab. Namanya versinya dia terluka. Kata dia. Kata kita? La haula wala quwwata illa billah. Nah, semakin sering Bude menegurnya, insya Allah hatinya akan semakin lembut. Percaya Bude, karena kita orang berilmu. Jangan bilang boleh, jangan pula Bude boleh. Mati lah situ udah 3 kali lu aku tanya-tanya dia nggak jawab. Apain lagi aku tanya? Jangan seperti itu. Tetap bersenyum, ya. Tetap ngantar goreng pisang. Tahabu. Alarm ibu udah bunyi Bu ya. Nggak selesai amalannya, tapi saya udah tahu udah ngerti lah ya Bunda ya. Baik, yang kelima, catat dulu yang kelima, langkahnya biar tuntas. Langkah yang kelima ibu yang dicinta Allah, mendekat kepada Allah dengan ilmu dan doa. Makanya sekarang kita di bulan Rajab ini banyak-banyak menggali ilmu, datang terus di majelis ilmu biar diingatkan gitu kan. Nah, biar ditambah ilmu pengetahuan kita sehingga kita nikmat untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, kita sama-sama tahu kan, wallazina jahadu fina ladahdiyannahu subulana. Gitu kan Bu Sri? Ya. Apabila orang-orang itu berjihad untuk mempelajari jalan kami, ya, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan kami. Al-Ankabut ya. Makanya sekarang Allah lihat ini, ya, ibu yang dicinta Allah, kita
apa namanya tuh jahadu, kita bersungguh-sungguh datang di Sakofah, datangi lagi majelis ilmu di mana-mana untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, insya Allah lanah diannahum subulana. Pasti sungguh Allah akan juga mempermudah hidayah untuk jalan-jalan kita. Ikhtiar, berarti kita harus mendekatkan diri kepada Allah berdoa 2 bulan ini dengan ilmu dan doa. Karena ilmu Ramadan ini Bu, sekali setahun. Kita sering lupa. Kita panaskan lagi, kita itu lagi ya. Datangi majelis-majelis ilmu, kurangi majelis-majelis hiburan, karena kita mau fokus mengejar ya ilmu supaya kita bisa beribadah maksimal nanti di Ramadan. Allah yuafik. Nanti amalannya bisa di-share ya bagi ibu-ibu yang sudah ngaji sama saya dalam sama sepekan ini. Bu Yon catat nggak amalan saya kemarin Bu Yon? Bu Dia catat nggak Bu Dia? Nah, tolong dikirimkan ke pengurus, nanti pengurus yang itu kan ke grup ya. Salah satunya di bulan Rajab ini banyak-banyak berkholwat kepada Allah, banyak baca zikir istighfar tadi, banyak sayyidul istighfar, banyak baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, supaya rahmat Allah turun kan. Ayah Oma juga Oma kalau ada catatannya dikumpulkan. Jadi teman-teman mendapatkan amalan ini dan ruhnya. Allah yuwafiq, alhaqqu min rabbik wa takunanna minal muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.